seorang yang sudah mengenali siapa dirinya sendiri. Selain itu, dia juga sudah menemukan personal legend-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan belajar tentang soul dan juga the soul, namun melalui percakapan atau dialog antara soul dan the soul. Jadi ini bakal menjadi pelajaran yang menarik banget nih hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran Soul dan the Soul, kita akan mereview kembali atau mengulas kembali apa yang kita telah pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang Personal Legend dan The Alchemist, serta Serious Seeker. The Alchemist ini apa? The Alchemist itu adalah seseorang yang bisa mengubah sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai. Dan ia bisa melihat harga atau value dalam segala sesuatu. The Alchemist ini juga merupakan seseorang yang serious seeker. Dia melakukan soul journey atau perjalanan jiwa, dan soul-nya itu merupakan sesuatu yang unmoved, namun bisa menggerakkan semesta ini. Jadi singkatnya, ia adalah unmoved mover. Kenapa dia bisa menjadi seorang unmoved mover? Karena dia sudah mencapai consciousness, jiwanya sudah kosong, dan dia tidak berpikir menggunakan mind, dia tidak bertindak menggunakan mind, namun dengan consciousness-nya. Karena kita tidak bisa menggerakkan mind dengan mind kan pastinya. Maka dari itu, karena dia sudah kembali ke dalam the soul-nya, dia sudah menjadi seorang yang conscious, seorang yang sudah mengenali siapa dirinya sendiri. Selain itu, dia juga sudah menemukan personal legend-nya. Personal legend itu, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, adalah legend kita gitu. Jadi, sesuatu yang kita ahli gitu di dalamnya. Jadi, misalnya ada orang yang terlahir dengan personal legend-nya, mungkin menjadi seseorang yang mengobati orang lain. Dia bisa menjadi dokter, dia bisa menjadi perawat, atau dia personal legend-nya mengadvocate atau melindungi rakyat-rakyat kecil, orang-orang yang lemah. Dia bisa menjadi jaksa, prosecutor, atau dia juga bisa menjadi lawyer. Nah, teman-teman juga pastinya punya personal legend teman-teman sendiri kalau teman-teman melakukan pengembaraan, kalau teman-teman menjadi serious seeker. Jadi di dalam hidup ini kita mengembara keluar dan ke dalam atau inward, itu pastinya kita melakukan suatu soul journey kan, kita melakukan perjalanan jiwa. Sedangkan kalau keluar itu lebih ke yang duniawi ya. Namun ingat, walaupun apa yang kita pursue di dunia ini ya sifatnya 90% duniawi, karena kita kan pasti butuh makan, kita butuh melangsungkan kehidupan kita kan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita melakukannya dengan jiwa kita melakukannya dengan passion kita. Maka dari itu, yang kita kedepankan adalah selalu angka 0, selalu kekosongan. Jadi kita mengabdi pada pekerjaan kita, pada kewajiban-kewajiban kita di dunia ini. Jadi dalam apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada elemen spiritualnya. Kita menjalankan peran-peran dalam kehidupan kita dengan passion dan dengan hati kita, dengan jiwa kita. Maka dari itu, haruslah ada yang namanya spiritual knowledge, spiritual practice, dan spiritual experience. Jadi, knowledge ini tidak hanya terakumulasi saja, tetapi juga kita praktikkan melalui meditasi, prayer, transcendental meditation, dan juga kita mengexperience-nya. Kita melakukan transformasi jiwa, kita melakukan soul journey, itu kan merupakan salah satu bagian dari spiritual experience ya. Maka dari itu pula, kalau kita belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah, harus ada pula pembelajaran dan juga pelajaran dong yang kita petik. Dengan begitu, akan muncul pencerahan dan kita juga akan tercerahkan atau enlighten. Karena sebagian besar orang, mereka belajar
ya, mereka belajar dengan giat, dengan rajin, tetapi mereka tidak dapat memetik pelajaran. Mereka tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang mereka pelajari, dari pembelajaran mereka. Jadi walaupun mereka belajar banyak, mereka sudah sangat rajin belajar, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa merasakan suatu satisfaction atau merasakan contentness. Mereka tidak merasa konten karena mereka tidak dapat memetik pelajaran yang beyond dari pembelajaran yang dia lakukan. Jadi seorang serious seeker ini yang sudah menemukan personal legend-nya dan menjadi seorang alchemist itu merupakan sosok yang paripurna, yang akan menyetak sejarah, karena dia sudah bisa melihat apa yang ada di balik form. Dia bisa membedakan mana yang real, mana yang tidak real, mana yang dualitas, mana yang tidak, mana yang kausalitas dan mana yang non-kausalitas. Karena jiwanya tuh empty, jiwanya itu sudah dipenuhi dengan the soul-nya. Jadi soul-nya itu dikontrol oleh the soul-nya, sehingga soul-nya itu selalu jernih. Dia bisa selalu mendengar dan juga melihat apa yang tidak bisa didengar dan dilihat oleh orang-orang awam yang belum mengosongkan soul-nya. Jadi, the soul yang ada di balik soul kita ini memberikan kejernihan dan menyentak soul kita agar kembali sadar, agar kembali conscious, agar kembali aware, agar kembali ke dasarnya, kembali grounded. Ketika soul kita kosong, ketika the soul itu sudah mengkontrol soul kita, maka kecerdasan semesta akan tumbuh dalam diri kita. Dan perlu diingat bahwa kecerdasan semesta ini memiliki energi, kan? Angka 1 itu ada di kecerdasan semesta. Dan tubuh kita, jiwa kita, itu tidak hanya memerlukan energi dari makanan atau materi yang kita makan, tetapi juga dari kecerdasan semesta ini, dari pengetahuan, dari ilmu, dari consciousness. Jadi kalau kita meditasi contohnya, meditasi ketika kita melakukan transcendental meditation, prayer, kita juga akan mendapatkan energi. Karena itulah itulah kita bisa mendapatkan kecerdasan semesta. Orang yang sudah menemukan personal legend-nya ini akan selalu menjalankan tugasnya dengan antusias, karena dia sudah menemukan makna dari pekerjaan atau dari kewajiban yang harus ia laksanakan. Dan dia juga, karena jiwanya kosong, dia juga bisa mendengar gitu pesan dari Tuhan. Apa sebenarnya makna dari pekerjaan dia? Apa sebenarnya manfaat dia di dunia ini? Maka dari itu dia melakukan tugasnya dengan antusias. Pertemuan lalu kan kita sudah membahas tentang 0 dan 1 ya. Kalau di dunia spiritual, segala sesuatu harus dimulai dengan 0, yaitu kekosongan. Soul kita harus selalu kosong. Namun kalau di dunia dualitas itu kita masih membutuhkan 0 yang di belakang. Contohnya 1 juta, 1 miliar, kan itu 0-nya banyak ya di belakangnya. Semakin banyak 0-nya kita menjadi semakin senang. Nah, ketika dua kekosongan ini terpenuhi, kita akan mengalami perasaan tenang. Karena kalau yang di dunia spiritual itu pasti kita merasa konten kan, karena secara spiritual kita merasa tenang, jiwa kita kosong, damai. Namun sebaliknya di dunia dualitas, ketika kita memiliki biaya yang cukup, dana yang cukup untuk melangsungkan kehidupan kita, untuk makan, untuk membeli kebutuhan kita, pasti kita juga akan merasa tenang. Gitu. Kita akan mencapai titik rasa tanpa rasa. Jadi ekspresi sikap batin kita adalah kosong. Kita walaupun bahagia ya kita tidak terlalu berlebihan bahagia, walaupun kita sedih ya kita tidak berlebihan bersedih. Jadi kita akan mencapai titik emotionless emotion tersebut gitu. Jadi segala sesuatu itu seimbang. Ada suatu kesalahpahaman yang sangat awam atau sangat general ya, yaitu pemahaman bahwa orang yang belajar spiritual itu cenderung menjauhi kehidupan yang duniawi. Jadi mereka sudah tidak memiliki passion untuk menjalani karir mereka. Mereka tidak memiliki passion untuk
kerja keras gitu ya. Mereka hanya ya berdoa dan bermeditasi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dunia spiritual dan dunia duniawi kita ini sangat berhubungan. Dan ketika kita konten secara spiritual, maka kita akan menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani dunia yang duniawi ini. Kita akan menjadi conscious. Segala tindakan kita dan perkataan kita akan didasari oleh kesadaran. Selanjutnya kita akan menyaksikan dialog antara soul dan the soul. Seringkali kan soul kita atau jiwa kita ini bimbang gitu ya, ragu, gelisah, atau gegana, gelisah galau merana gitu kan. Nah, ketika soul kita mengalami perasaan seperti ini, maka the soul kita akan memberikan pengalaman rasa kosong kepada soul. Ia akan mengetuk pintu soul dan akan mengingatkan padanya untuk mengosongkan ruangannya, mengosongkan segala kebimbangan, keraguan, dan kegelisahan tersebut. Jadi the soul ini memberikan kemampuan untuk membaca tanda-tanda atau rahasia diri dan juga menghilangkan kebimbangan dan keraguan-raguan. Jadi ketika soul ini sudah terlalu sibuk dengan kegelisahannya, keraguannya, segala anxiety-nya, ia akan diingatkan oleh the soul untuk mengosongkan ruangannya, untuk mengosongkan soul-nya agar the soul itu bisa mengambil alih lagi, agar soul-nya bisa menjadi kosong dan damai kembali. Dalam suatu momen, pada suatu hari, seorang seeker bersama jiwanya ini dalam diam merenung dan menatap kitab kehidupan. Ia berkata bahwa ia tidak mau belajar spiritual karena ia masih memiliki banyak pekerjaan duniawi. Namun, the soul ini berkata bahwa makna dari spiritual sejatinya adalah meraih spirit atau semangat dalam kehidupan. Maka mempelajari spiritualisme atau spirituality itu akan membuatmu makin semangat gitu. Kamu akan menerima suka duka dalam kehidupanmu dengan lebih ikhlas lagi, dengan hati yang lapang, dan kamu akan menjadi lebih semangat menjalani masa kini atau the present moment dan menjalani peran-peran kehidupanmu dengan baik dan benar. Lewat pembelajaran spiritual, kamu bisa menjalankan tugas duniamu dengan kesadaran yang penuh, dengan consciousness, dengan awareness. Dan kau bukanlah hanya melayani makhluk hidup. Kau akan sadar bahwa kau bukanlah melayani makhluk hidup, melainkan melayani jiwa-jiwa mereka. Dan jiwa mereka ini merupakan percikan dari Tuhan, gitu. Jadi sejatinya kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita sedang melayani Tuhan atau melayani suatu presence yang sangat noble, yang sangat berharga, maka kita akan menjadi lebih berniat lagi, kita akan menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani kewajiban kita. Kita akan menemukan suatu makna yang lebih dalam menjalani peran kita. Lalu soul berkata lagi bahwa ia ingin mencicipi rasa kebahagiaan abadi melalui pelajaran-pelajaran di dunia ini. Bagaimana the soul menjawab pertanyaan atau menjawab perkataannya? The soul berkata bahwa mulailah dengan tersenyum, gitu ya, dengan tersenyum untuk segala dualitas kehidupan yang kau alami, baik suka duka, baik buruk, sedih senang, kekalahan kemenangan. Tersenyumlah untuk mereka, meski kau baru bisa tersenyum pada tataran tubuh, belum pada tataran jiwamu dan juga pikiranmu. Gitu. Jadi masih luarnya aja gitu tersenyum, tapi dalam hatinya tuh dia masih sakit gitu ya. Teruslah belajar hingga senyummu bisa mewakili pikiran. Jadi teruslah tersenyum di luar, namun latihlah agar sampai lama-kelamaan jiwamu dan pikiranmu juga bisa tersenyum. Gitu. Dikembangkan lagi skill tersenyum itu, sehingga batin dan pikiranmu bisa tersenyum ikhlas, seperti bagaimana bibirmu tersenyum. Kelak, saat senyum itu bisa muncul dari jiwamu yang memiliki cinta kasih pada segala dualitas kehidupan,
maka kau akan mengerti artinya kebahagiaan abadi. Jadi ketika jiwa kita tersenyum dan pikiran kita tersenyum pula, maka saat itu kita bisa merasa